resesi global mungkin segera terjadi dan tengah menghantui seluruh dunia. Perang Rusia-Ukraina dan krisis energi berpadu menjadi badai sempurna yang dikhawatirkan oleh setiap orang. Kini Eropa resmi masuk dalam resesi teknis di kuartal pertama 2023. Blok yang beranggotakan 20 negara itu melaporkan pertumbuhan ekonominya terkontraksi 0,1% di 3 bulan pertama tahun ini. Kondisi itu berlaku tak terkecuali bagi Eropa, salah satu benua dengan produk domestik bruto PDB tertinggi. Pada November 2022 lalu, Bank Sentral Eropa melihat kemungkinan peningkatan resesi di 19 negara yang menggunakan mata uang euro zona euro. Melonjaknya harga energi dan inflasi tinggi akibat perang telah meningkatkan risiko kerugian bank dan gejolak di pasar keuangan. Secara tahunan atau di kuartal pertama 2022, pertumbuhan ekonomi Eropa juga turun 0,1%. Dengan demikian, 2 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi digambarkan sebagai resesi teknis. Kepala Ekonom Eropa di Capital Economics mengatakan, resesi ekonomi Eropa ini akan bertahan hingga akhir tahun 2023. Berita bahwa PDB menyusut pada kuartal pertama berarti zona euro telah jatuh ke dalam resesi teknis. Kami menduga bahwa ekonomi akan berkontraksi lebih lanjut selama sisa tahun ini, ujarnya dalam sebuah catatan yang dikutip Reuters pada Sabtu 10 Juni 2023. Kondisi ekonomi global yang bergejolak, termasuk perekonomian Eropa yang tengah masuk dalam fase resesi, dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang PHK di negara-negara berkembang, termasuk risiko terhadap stabilitas keuangan meningkat, sementara resesi teknis di kawasan Eropa semakin lebih mungkin untuk berlangsung. Teknis di sini memiliki artian bahwa resesi terjadi menurut definisi aslinya, kontraksi pertumbuhan negatif GDP selama 2 kuartal berturut-turut. Para ekonom dan Komisi Eksekutif Uni Eropa telah memperkirakan resesi selama 3 bulan terakhir 2022 dan paruh pertama 2023 disebabkan harga utilitas yang tinggi dan biaya makanan yang merampas daya beli konsumen. Inflasi menyebarkan pengaruhnya ke seluruh ekonomi, meningkatkan kemungkinan bahwa bank akan menghadapi lebih banyak kerugian karena perusahaan gagal membayar pinjaman. Ketidakpastian tentang seberapa tinggi dan lama inflasi akan berlangsung kemudian meningkatkan risiko penyesuaian harga aset yang tidak teratur. Di luar itu, pihak lain yang memiliki banyak utang individu maupun perusahaan akan menjadi lebih tertekan. Inflasi di zona euro mencapai tingkat tahunan sebesar 10,7% pada Oktober 2022. Hal itu didorong oleh Rusia yang memotong sebagian besar gas alam ke Eropa di tengah invasi ke Ukraina. Harga gas alam naik tajam, mengatrol biaya listrik dan proses industri yang memerlukan banyak komoditas tersebut. Sebelum perang, seluruh Eropa terutama ekonomi terbesarnya Jerman bergantung pada Rusia sebagai pemasok utama minyak dan gas alam. Pertumbuhan ekonomi Eropa melambat secara drastis, inflasi melonjak, dan kondisi keuangan terus tertekan. Namun, sebagai hasil dari kebijakan yang tegas, sebagian besar perekonomian nyaris terhindar dari resesi selama awal 2023. Eropa kini menghadapi pekerjaan rumah untuk mempertahankan pemulihan, mengalahkan inflasi, dan menjaga stabilitas keuangan. Pertumbuhan ekonomi negara maju Eropa melambat jadi 0,7% tahun ini dari 3,6%. Sementara itu, ekonomi negara berkembang tidak termasuk Turki, Belarusia, Rusia, dan Ukraina juga mengalami penurunan tajam menjadi 1,1% dari 4,4%. Prospek kedepannya menyatakan bakal ada sedikit peningkatan pertumbuhan masing-masing menjadi 1,4 dan 3% berkat kenaikan upah dan peningkatan permintaan eksternal. Kantor Statistik Uni Eropa Eurostat menyebut zona euro resmi memasuki resesi teknis pada kuartal pertama 2023 setelah ekonomi terkontraksi 0,1% dalam 2 kuartal berturut-turut. Kondisi tersebut seakan membuat mimpi buruk Eropa makin nyata. Pasalnya, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di wilayah tersebut, Jerman telah terlebih dahulu terkonfirmasi berada di jurang resesi. Eurostat pada Kamis 8 Juni 2023 memangkas estimasi sebelumnya dari pertumbuhan 0% pada kuartal terakhir 2022 dan pertumbuhan 0,1% pada kuartal pertama 2023 menjadi kontraksi 0,1% di kedua periode tersebut. 2 kuartal berturut-turut dari produk domestik bruto PDB yang menyusut menjadi ambang resesi teknis bagi Eropa.
Adapun, kondisi tersebut menjadi gambaran sulitnya wilayah tersebut untuk bangkit dari pukulan inflasi yang ditandai oleh melonjaknya harga energi dan pangan yang dipicu perang Rusia di Ukraina. Bank Sentral Eropa telah ECB terpaksa merespons dengan menaikkan suku bunga utamanya sebesar 3,75 poin persentase sejak memulai kampanye pengetatan moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Juli tahun lalu. Angka-angka terbaru pun meragukan prediksi yang lebih optimistis untuk keseluruhan 2023. Perkiraan Komisi Eropa pada pertengahan Mei bahwa pertumbuhan tahun ini hanya akan mencapai 1,1% di 20 negara yang berada dalam zona euro. Sementara itu, secara tahunan ekonomi zona euro pada kuartal pertama 2023 tumbuh 1%, melambat dari kuartal sebelumnya sebesar 1,8% dan di bawah ekspektasi sebesar 1,2%. Charlotte de Montpellier Econom Ingban memperkirakan angka pertumbuhan 2023 hanya akan mencapai 0,5%. Sejak musim semi semua data buruk, ekonomi Eropa berada dalam fase stagnasi dan mengalami kesulitan melewati musim dingin karena guncangan energi. Permintaan domestik sangat terpukul oleh kombinasi inflasi dan kenaikan suku bunga, katanya kepada AFP, menunjuk secara khusus pada produksi industri Jerman. Meskipun harga gas dan minyak telah turun dalam beberapa bulan terakhir, lonjakan harga tahun lalu berdampak besar pada kepercayaan rumah tangga dan memaksa penurunan konsumsi. Capital Economics mengatakan dalam sebuah catatan yang menurutnya PDB kemungkinan akan berkontraksi lagi pada kuartal kedua 2023 akibat efek pengetatan kebijakan moneter yang terus berlanjut. Inflasi utama untuk 20 negara Uni Eropa yang menggunakan euro turun menjadi 6,1% pada Mei. Namun, inflasi tersebut tetap jauh di atas target 2% yang ditetapkan oleh ECB. Kepala ECB Christine Lagarde mengatakan inflasi tetap terlalu tinggi bagi Eropa, mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga yang lebih kecil mungkin akan terjadi. Berita tentang resesi teknis juga dapat menekan bank sentral untuk menunda pengetatan aturan lebih lanjut.